Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riang Raini Putri dari kelas A Indralaya, bidang studi ilmu administrasi publik. Di sini saya akan memaparkan materi dari beberapa soal di bawah ini. Yang pertama, bagaimanakah aplikasi civil society di Indonesia? Sangat beragamnya masyarakat di Indonesia dengan berbagai suku, etnis, agama, ras, dan kelompok-kelompok radikal di dalamnya, di mana mayoritas Muslim sangat mendominasi peraturan politik. Saat jatuhnya kekuasaan Soeharto, satu hal yang mencengangkan dunia yaitu demonstrasi panik yang dilakukan oleh ratusan ribu masyarakat bersama mahasiswa memenuhi jalan-jalan Jakarta dan beberapa kota besar untuk mendesak lengsernya Orde Baru. Setelah Orde Baru, ketertarikan terbesar berasal dari donor internasional yang menyokong Indonesia dan membuat berbagai program dalam demokrasi, civil society, good governance, dan sebagainya. Kemudian puluhan ribu laporan tentang berdirinya organisasi-organisasi civil society baru menarik perhatian. Jika dilihat sekarang ini, lebih mengkhawatirkan lagi civil society benar-benar melemahkan daripada memajukan demokrasi. Sangat jelas bahwa kesempatan-kesempatan politik untuk civil society sangat dibatasi oleh kerangka kerja kegagalan fungsi negara, korupsi, dan terus adanya kepentingan-kepentingan predator. Yang kedua, bagaimanakah pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? Yang pertama adalah pers berperan sebagai penyedia informasi, sarana propaganda, terselubung pemerintah, berdiri sebagai oposisi pemerintah maupun ditunggangi kelompok tertentu. Yang kedua adalah supremasi hukum. Supremasi hukum akan membawa Indonesia menemukan solusi permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai dampak perubahan sosial dalam reformasi. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat berperan membantu dan memperjuangkan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah partai politik, berperan sebagai tempat bagi setiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya. Yang ketiga, dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri, bahwa masyarakat madani terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif, serta terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Solusinya adalah meningkatkan penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif, serta peningkatan dan perluasan kesetiaan, kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum. Penjelasan berikutnya dengan beberapa soal mengenai warga negara. Yang pertama, siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian. Berdasarkan pengertian warga negara, saya adalah penduduk negara Indonesia dengan keturunan sebagai orang Palembang yang lahir di kota Bengkulu. Saya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara Indonesia. Yang kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kau dapatkan? Uraikan secara detail. Saya sudah mendapatkan hak saya, yaitu hak atas penghidupan yang layak serta mempertahankan hidup saya. Hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup saya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama. Dan yang terakhir adalah, bagaimana dengan kewajibanmu, apa saja yang belum kau lakukan dan mengapa? Kewajiban yang belum saya lakukan adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, karena pada saat ini saya masih mengampu pendidikan di salah satu universitas.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.